Hadirin ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat, calon-calon tamu Allah dan juga calon-calon tamu Rasulullah, ya insyaallah ibu bapak hadirin wal hadirat, calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah, yang dimana sebentar lagi akan pergi melaksanakan panggilan Allah ataupun menunaikan panggilan Allah. Pernahkah di antara kita yang pernah mendengar dengan istilah haji kecil? Mungkin ibu dan bapak sering mendengar dengan haji kecil. Baik, jika pernah mendengar dengan istilah haji kecil, itulah nama lain dari kata umroh atau dari umroh. Haji dan juga umroh adalah dua ibadah yang berbeda yang memiliki makna lain yang sama, sebagaimana dengan nama Idul Fitri dan juga Idul Adha. Jika Idul Fitri hadir dengan istilah lain yaitu Idul Asghar, yang punya arti adalah Id kecil, dan juga Idul Adha dengan istilah Idul Akbar yang berarti Id besar, maka ibadah haji pun dikenal dengan nama lain yaitu Al-Hajjul Akbar yang berarti haji besar. Sedangkan untuk umrah sendiri dengan nama lain adalah Al-Hajjul Asghar yang berarti haji kecil. Itulah umrah. Menariknya lagi, istilah semacam ini tidak dibuat-buat kemarin sore atau tidak diada-adakan. Ini melainkan sudah disematkan di sekitar 14 abad yang silam langsung oleh baginda Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW sendiri, yang tercantum dalam sebuah surat Abdullah ibni Abu Bakar, bahwasannya baginda Nabi Muhammad SAW pernah menuliskan sebuah surat kepada Amr bin Hazm. Pada lembaran itu dituliskan atau tertulis Annal umrota hiya al-hajjul asgharu, yang artinya ibadah umroh sejatinya adalah haji kecil. Ini tercantum tersurat dalam kitab Al-Um juz kedua halaman 145. Hal ini tentu untuk menjawab kegelisahan umat tentang apa yang sebenarnya umroh tersebut, sekaligus sebagai kelanjutan atas keterangan bahwa inti ibadah haji yang membedakannya dengan umroh adalah wukuf di Arafah. Sehingga umroh yang tanpa wukuf di Arafah ini di samping memiliki cara pelaksanaan yang sama, disebut sebagai haji kecil. Itulah umroh. Lalu yang selanjutnya, bagaimana tentang pengertian umroh itu sendiri? Tentang pengertian umroh sendiri, sejumlah penelusuran dilakukan, bahwasanya tidak banyak ulama yang mendefinisikan tentang umroh. Hanya saja para ulama mendefinisikan tentang haji. Kenapa demikian? Dikarenakan umroh pun sudah ikut di dalam haji. Hanya saja di dalamnya nanti dalam beberapa kitab diterangkan bahwa ihwal wukuf di Arafah sebagai pembeda antara haji dan juga umroh. Syekh Abdul Qadir Saibatul Hamdi, beliau adalah seorang ulama kontemporer yang membidangi kepakaran fikih dan juga usul fikih, yang lahir di Mesir pada tahun 1340 Hijriah dan wafat di Riyadh, Saudi Arabia pada tahun 22 Ramadan pada tanggal 22 Ramadan tahun 1440 Hijriah, yang termasuk di antara sederetan kecil ulama yang mendefinisikan tentang umroh. Dalam satu karyanya, beliau Syekh Abdul Qadir Saibatul Hamdi menuliskan atau menjelaskan dalam sebuah kitab Fiqhul Islamiyah Syarah Bulughul Maram juz keempat halaman ketiga. Beliau menuliskan tentang pengertian umroh,
baik secara etimologi maupun secara terminologi. Pada bukunya itu atau pada kitab itu, Abdul Qadir mengutip dua pendapat terkait makna etimologi umroh. Yang pertama bermakna az-ziyarah, yaitu berkunjung. Yang kedua adalah derivasi daripada imarah atau struktur bangunan. Misalnya dengan istilah imaratul Masjidil Haram, struktur bangunan Masjidil Haram. Secara terminologi beliau mengatakan, yang artinya saya langsung aja baca artinya. Inilah suasana malam Jumat umroh adalah ibadah yang mencakup beberapa rangkaian sebagai berikut. Ihram dari mikot masing-masing, tawaf, sya'i, dan mencukur rambut atau memotong rambut baik secara gundul maupun tidak. Yang selanjutnya, tamu Allah, tamu Rasulullah, umroh dalam cerminan sejarah bagaimana? Kendatipun umroh tidak masuk dalam 5 rukun Islam, sebagaimana haji yang tercantum dalam rukun Islam yang terakhir yang kelima, ini bukan berarti posisinya umroh tidak penting. Bahkan dua ibadah ini memiliki tempat yang sama-sama strategis, baik di hadapan Allah maupun dalam konstruksi sosial. Terbukti masyarakat Arab zaman jahiliyah itu pun telah mengenal dan mengkultuskan keduanya, yaitu haji dengan umroh. Mereka pun di zaman jahiliyah rajin menunaikan ibadah haji sebagai rutinitas tahunan mereka. Selain karena Ka'bah adalah kebanggaan masyarakat Arab, juga dalam rangka menapaktilasi jejak baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Cuman hanya saja akibat kejahilan mereka, banyak dari rangkaian pelaksanaan ibadah haji termasuk umroh yang berubah sangat jauh, baik dikurangi maupun ditambah. Seperti tidak melakukan tawaf di Arafah, sya'i di antara Bukit Sofa dan juga Bukit Marwah, dan malah berani melakukan an-nasiyah. Apa itu an-nasi? Sikap tidak menghargai bulan-bulan haram, al-ashhurul hurum, sehingga sangat mudah bagi mereka berperang di bulan itu. Sampai akhirnya Islam pun datang dan memperbaiki semua itu sehingga kembali seperti semula sebagaimana yang dilakukan di zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Baginda Nabi besar Muhammad SAW sendiri itu belum hijrah ke Madinah pernah menunaikan ibadah haji sebanyak 2 kali seperti yang diriwayatkan atau yang diwariskan leluhurnya. Cuman mungkin ketika waktu itu belum termasuk wahyu dari Allah, belum perintah dari Allah, karena belum perintah haji belum turun kepada Rasulullah SAW. Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah leluhur daripada Nabi Muhammad SAW dan menutup dan mengunci tata cara pelaksanaan tersebut oleh Rasulullah SAW, Nabi kita. Nabi Muhammad SAW pun rupanya tidak sudi untuk melakukan meniru, mencontoh perlakuan kotor zahiliyah yang telah mengubah banyak hal dari yang semestinya. Kisah ini juga menjadi dalil gerakan kembalinya ke khitab yang pernah terjadi dalam tubuh ormas besar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama atau NU. Alhasil ibadah umroh dan haji atau ibadah haji dan juga umroh sempat mengalami masa-masa kelam dalam catatan sejarah. Kisah singkat yang saya sampaikan tadi di atas itu diambil dari kitab
Al-Fiqh As-Sami fi Tarikh Al-Fiqhi Al-Islami juz ke-1 halaman 189, yaitu karya Syekh Muhammad bin Hasan bin Arabi bin Muhammad Al-Hajwi yang wafat di tahun 1376 Hijrah. Semoga kisah kelam di atas atau yang saya sampaikan tadi tidak terjadi lagi untuk yang kedua kalinya sampai kiamah. Tamu Allah, calon-calon tamu Allah, calon-calon tamu Rasulullah. Hikmah besar, bagaimana dengan hikmah besar di balik ibadah umrah? Ada sebuah statement menarik dalam kitab Fiqh As-Sami juz ke-1 halaman 191 yang akan menjadi kaidah dalam menyibak hikmah besar dalam ibadah umrah itu sendiri. Muhammad bin Hasan menuliskan dengan tangan yang mulianya, yang artinya apapun yang dibicarakan tentang haji juga menjadi pembahasan ibadah umrah pula. Sebab di dalam Al-Quran keduanya bersanding sangat erat sekali dan itu tidak bisa dipisahkan. Termasuk dalam perbincangan hikmah-hikmah haji juga menjadi bagian dari hikmah-hikmah umrah juga. Haji dan juga umrah adalah sebuah momentum besar bagi umat Islam. Bahkan tidak ada momentum lebih besar dalam dunia Islam selain umrah dan juga haji, ataupun selain haji dan juga umrah. Siapa yang tak mengenal haji dan juga umrah ini? Berkat ketenaran dua istilah yang mencakup eksesif itu, nyaris para jemaah haji di masa lalu yang kini sudah pikun, sudah tua, sudah sepuh pun tidak akan melupakan dua istilah tersebut. Apalagi bagi orang-orang tua kita, keluarga kita, tetangga, kerabat kita yang pernah melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, walaupun sudah puluhan tahun yang lalu, pasti masih terngiang, teringat dan terasa. Ikhwanul muslimin, para tamu Allah, para tamu Rasulullah, masih merujuk di kitab yang sama, yaitu Al-Fiqh As-Sami pada juz dan halaman yang sama. Ulama kelahiran tahun 1291 Hijriah ini menuliskan hikmah besar haji dan juga umrah yang dirangkum dalam sebuah kalimat yang tak panjang tetapi bermakna. Berikut redaksinya. Saya langsung baca saja, artinya Arabnya tidak saya baca. Yang artinya, di antara hikmah haji dan juga umrah, yakni terciptanya sebuah perkumpulan besar dari segala penjuru dunia, lahirnya sebuah persatuan dan keakraban di antara seluruh umat Islam. Juga dengan haji dan juga umrah, sebagai umat dapat mengetahui kondisi sebagian yang lainnya. Selain itu, mereka berkesempatan meraup banyak ilmu, yang peluang bisnis pun tercipta, yang terbuka lebar, dan seterusnya. Haji dan juga umrah menjanjikan dua kemaslahatan besar, yaitu kemaslahatan sosial dan juga spiritual secara bersamaan. Kita doakan, atau saya mendoakan dari lubuk hati yang paling dalam, bagi calon-calon tamu Allah, calon-calon tamu Rasulullah yang hendak pergi melaksanakan ibadah umrah. Saya doakan dari lubuk hati yang paling dalam, semoga umrahnya ibu dan juga bapak, semua adik-adik, kakak-kakak yang hadir, Allah jadikan umrah yang mabrur, dan Allah jadikan pula umrah yang mabrurah. Jangan lupa ketika ibu bapak sesampainya atau sepulangnya dari Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, agar kiranya mau berdakwah, mensosialisasikan betapa pentingnya ibadah umrah, betapa pentingnya ibadah haji, dan apa yang terjadi situasi dan juga kondisi baik di Mekah maupun di Madinah.
Bapak dan Ibu, tamu Allah, tamu Rasulullah berkewajiban untuk menyampaikan kepada keluarga, tetangga, kerabat, siapapun itu. Tujuannya hanya satu, hanya untuk membangkitkan giroh untuk melaksanakan haji dan juga melaksanakan umroh. Di dalamnya, dalam haji dan juga umroh diperbolehkan ada bisnis, karena kesana itu bukan hanya keinginan kemauan, tetapi harus ada yang berpengalaman juga. Butuh penginapan, butuh makan dan juga minum. Ada jasa, maka bukan ibadahnya yang kita jual, tetapi ada jasanya yang kita jual. Maka dari itu semoga bermaslahat dan juga semoga bermanfaat.